Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in. Kita lanjutkan pembacaan dan penjelasannya. Qala musannifu rahimallahu taala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fi darini amin far'un. Ai hadza far'un. Ya, adapun ini ialah sebuah far'un cabang. Lau syakka seandainya ragu al mutawaddi'u siapa orang yang berudu, awil muktasilu atau ragu siapa orang yang mandi. Fi tathhiri udwin di dalam sucinya anggota, qoblal firogi sebelum selesai, min udu'ihi dari udunya orang, au guslihi atau mandinya orang, tohharohu maka mensucikan siapa manhu pada anggota tubuh. Nah, jadi kalau seandainya ada orang, kalau seandainya ada orang yang berwudu atau orang tersebut mandi hadas besar, dia ragu akan sucinya anggota badan sebelum selesainya kegiatan tersebut, artinya sebelum selesai wudunya atau mandinya, maka ia harus mensucikannya. Misalkan, contohnya yang lebih mudah dipahami, orang ini berwudu, si A berwudu. Kemudian dia sudah membasuh kepala. Nah, si A teringat apakah sudah membasuh tangan atau belum ya. Nah, seperti itu. Maka kalau dia ragu tapi masih di dalam wudunya, dia harus mensucikan tangannya yang lupa. Nah, gitu. Jadi pas tangan artinya harus diulang, tangan kemudian baru kepala lagi, seperti itu. Ataupun orang ini mandi, si A mandi, dia belum selesai mandinya. Hanya saja ini sebagian wajah sudah terkena air belum ya, ya seperti itu. Maka ketika belum selesai mandinya dia harus membasuh yang belum yang belum terbasuh, seperti itu. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa kadza dan ialah seperti ini, seperti anggota yang yang diragukan, ma ialah anggota. Saya ulang, wa kadza dan ialah seperti ini anggota yang diragukan, ma adapun anggota ba'dahu yang setelah anggota yang diragukan fil wudu'i di dalam wudu. Nah, jadi seperti ini juga wajib mensucikan anggota yang setelahnya anggota yang diragukan di dalam kasus berwudu. Misalkan begini, si A membasuh muka, kemudian setelah itu tangan, setelah itu mengusap kepala. Setelah mengusap kepala, si A teringat apakah sudah membasuh muka atau belum ya, seperti itu. Maka dalam hal keadaan ini si A harus membasuh mukanya dulu yang terlupa tadi karena dia ragu. Setelah itu tangan, baru ke kepala lagi, seperti itu. Kemudian au ba'dal firogi atau setelah selesai, atau ragunya setelah selesai min tuhrihi dari bersucinya orang, lam yu'athar maka tidak berpengaruh, apa keraguan. Jadi kalau seandainya ada orang ragunya itu setelah selesai berudu, selesainya ini selesai udah berudu, artinya sudah kaki dan sudah selesai udunya, dia ragu tangan sudah terbasuh belum ya, maka ini tidak berpengaruh, udunya tetap dilanjutkan, artinya tidak usah khawatir lagi tentang hal ini. Walau kana dan andai kata ada asyaku apa keraguan, bin niyati di dalam niat, lam yu'athir maka tidak berpengaruh apa keraguan, aidon juga alal aujah atas pendapat yang aujah yang lebih unggul. Kama sebagaimana penjelasan fi syarhil minhaj di dalam kitab syarah al-minhaj li syaikhina miliknya guru kami siapa Ibnu Hajar al-Haytami. Jadi seandainya ada keraguan di dalam niat, maka tidak
tidak berdampak apapun menurut pendapat yang lebih unggul. Nah, ini ada di dalam penjelasan kitab Syarah Al-Minhaj milik guru kita, yakni Ibnu Hajar Al-Haytami. Seandainya seseorang lupa, sudah niat belum ya, maka tidak berpengaruh. Seperti itu. Waqala, dan berkata siapa Syekhuna, guru kami, fihi, di dalam Syarah Al-Minhaj, kiasuma, adapun kiasnya sesuatu, analoginya sesuatu, persamaannya sesuatu, yakti yang akan datang apa fisyaki, di dalam keraguan, ba'dal fatihati, setelah fatihah, qabla ruku'i, sebelum ruku'. Jadi guru kita berkata di dalam Syarah Al-Minhaj, jadi penjelasan ini tahu di bawah ini yang dibacakan tadi dapat dikiaskan hukumnya dengan keraguan yang terjadi sesudah Fatihah sebelum ruku. Jadi sebelum Fatihah, kemudian dia mau ruku. Kemudian dia ragu apakah sudah membaca Al-Fatihah atau belum ya. Maka dalam kondisi ini ya dia harus membaca Al-Fatihah, seperti itu. Nah, ini an-nahu, ini khobarnya. Saya ulang. Waqalafi, berkata siapa Syekhuna, kiasuma, adapun kiasnya sesuatu, yakti yang akan datang apa fisaki, di dalam keraguan, ba'dal fatihati, setelah fatihah, qabla ruku'i, sebelum ruku', annahu, itu bahwa sesungguhnya siman, lau syakka, apabila ragu siapa siman, ba'da udwin, setelah membasuh anggota, fi asli guslihi, dalam asalnya basuhannya anggota, lazimahu, maka wajib mengulang padanya siman, maka wajib padanya siman i'adatuhu, apa mengulangnya anggota. Jadi penjelasannya, kalau seandainya orang itu ragu di dalam anggota yang belum terbasuh, ini adalah di dalam asal basuhan. Asli guslihi itu artinya asal basuhan. Artinya basuhannya keseluruhan, bukan basuhannya separuh atau sebagian. Misalkan begini, maka dalam keadaan asalnya basuhan, dia ragu akan mengusap seluruh wajah, maka ini wajib mengulangnya. Contoh misalkan si A berwudu, kemudian muka, tangan, kepala. Pada saat kepala, si A ini ragu apakah sudah membasuh tangan apa belum ya. Nah, membasuh tangan ini tangan keseluruhan, maka dalam hal ini wajib mengulang. Artinya dia kembali lagi ke tangan baru ke kepala, seperti itu. Nah, kemudian au ba'dihi, fi asli guslihi au ba'dihi. Nah, ba'dihi ini ragu dalam sebagian basuhan. Lam talzamhu, maka tidak wajib, padanya siman, tidak wajib i'adatuhu, mengulang. Jadi kalau ragunya sebagian, misalkan wajah, tangan, sama kepala. Pada saat kepala, si A ini ragu, tangannya sudah terbasuh belum ya? Jempolnya misalkan. Nah, kalau seperti ini, ya tidak wajib mengulang. Karena ragunya sebagian saja. Nah, kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fal yuhmal, maka diarahkan kalamuhum, apa perkataannya ulama, al-awalu, yang pertama, ala syaki, atas keraguan, fi aslil udwi, di dalam asalnya anggota, asal basuhan anggota, la ba'dihi, bukan ragu pada sebagian basuhan anggota. Jadi itu. Jadi ucapan para ulama yang awal diarahkan pada keraguan di dalam asal pembasuhan, artinya keseluruhan basuhan anggota, bukan pada keraguan sebagian anggota saja, seperti yang jelaskan tadi. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.